Kenalin, nama aku Maisi. Kali ini aku mau bahas, bisa dibilang ini tuh orang-orang mungkin anggapnya lucu ya, tapi ternyata ada kisah sedih di baliknya guys. Jadi aku mau bahas tentang video-video kartun yang atau kartun-kartun yang ternyata kisah nyata, tapi di baliknya tuh ada video sedihnya, ada kisah sedih di baliknya. Oke? Nah, aku mau bahas yang pertama dulu nih, yaitu dari negeri Jepang tentang film Crayon Shinchan. Kalian pasti udah pernah tahu kan tentang Crayon Shinchan. Nah, yang pertama dulu nih ya. Jadi, Crayon Shinchan ini tuh karakternya diciptakan oleh Yoshito Usui. Nah, si Shinchan ini tuh, kan Crayon Shinchan ini tuh dia usianya sekitar 5 tahun pertama. Nah, lalu dia tuh ada di Jepangnya tuh tahun 1990 tayangnya. Lalu udah di seluruh dunia kan udah tayang nih. Kita juga udah pernah nonton, pasti udah pernah nonton. Nah, lalu ceritanya kisahnya tuh si Shinchan tuh jadi waktu itu di balik kisah yang lucu ini tuh dan yang menghibur itu tuh ya, ternyata ada kisah sedih di baliknya, guys. Jadi ceritanya saat di Jepang itu tuh muncul jadi ada seorang ibu yang bernama Misae. Nah, ada anaknya tuh yang bernama Shinosuke. Anaknya itu yang berumur 5 tahun. Dia tuh ingin menyelamatkan adiknya yang dari kecelakaan tabrak lari. Dia ingin menyelamatkan adiknya, ternyata malah dua-duanya yang kecelakaan gitu. Nah, jadi yaitu kecelakaan dan ternyata di dalam mobil si ibunya tuh menemukan si krayon itu ternyata di dalam mobil ada krayon si anaknya itu. Jadi makanya terciptalah film Crayon Shinchan gitu guys. Sedih banget sih, siapa yang nggak sedih ya, anaknya dua-duanya langsung meninggal kayak gitu. Oke, ya kita doakan yang terbaik ya. Oke, kita lanjut ya ke yang kedua. Nah, yang kedua itu film Marsha and the Bear. Nah, Marsha and the Bear. Kalau ini filmnya kalian pasti udah tahu kan, yang warna pink-pink, terus pakai apa sih namanya tuh, cadar-cadar gitu lah ya, lucu-lucu gimana gitu. Nah, itu jadi ceritanya si Marsha ini tuh pergi sama ibunya ke sirkus. Nah, kalau ini mereka ceritanya kurang pengawasan. Nah, ini penting juga nih buat para orang tua apa untuk lebih aware ya. I know maksudnya lebih aware aja sih gitu kan. Jadi ceritanya kurang pengawasan aja sih itu. Ceritanya tuh si Marsha ini tuh dia mengendap-endap gitu, mengendap-endap masuk eh ke kandang beruang yang ternyata si beruangnya tuh menganggap si Marsha ini tuh makanan. Ya jadi dimakan Marshanya gitu. Dan makannya terciptalah Marsha and the Bear gitu. Jadi si bocah malang ini tidak terselamatkan gitu guys. Sedih sih. Jadi gitu deh filmnya. Oke, lanjut ya. Kita ke yang ke ini karakter yang ketiga itu adalah Hello Kitty. Nah, Hello Kitty ini tuh diciptakan oleh perancang asal Jepang yang bernama Shimizu Ikuko yang diperkenalkan pada tahun 1974. Namun siapa sangka di balik sosok yang lucu, yang pink-pink gitu ya, pink-pink, aku juga suka sih Hello Kitty ini. Ternyata ada kisah tragis juga di baliknya, guys. Kisah nyata juga di baliknya, gitu ya. Nah, jadi si karakter kucing betina yang identik dengan pita di samping kanan atau kiri ya? Kiri gitu ya. Ya sih ini kanan, sorry. Kanan. Itu ternyata punya kisah menyeramkan loh. Gitu. Jadi yang udah tersebar luas, cukup nggak tahu kalian udah tahu apa belum, itu Hello Kitty itu pertama kali dibuat oleh seorang ibu di China. Di China pada tahun 1970. Nah, ibu tersebut memiliki anak yang ternyata mengidap kanker mulut. Nah, yang pada waktu itu tuh belum ada pengobatannya, guys. Itu. Jadi, waktu itu belum ada pengobatannya. Nah, jadi si ibu itu tuh meminta bantuan sama iblis.
sama iblis, sama penyihir buat menyembuhkan sang anak. Nah, lalu si iblis itu menyanggupi untuk menyembuhkan anak tersebut gitu. Nah, jadi si sang iblis tuh kan, kalau iblis tuh kan selalu minta, ya selalu minta, nggak pernah tulus ya, maksudnya selalu minta eh, timbal balik lah, pasti selalu minta timbal balik, pengen ini pengen itu. Kalau lu pengen sesuatu, gua selalu, guys, pokoknya iblis tuh selalu minta timbal balik. Jadi kalau lu pengen apa, ya gua harus dapat apa gitu, nggak kayak Tuhan. Kalau Tuhan kan tulus ya gitu kan, kalau iblis gitu nggak pernah tulus kan, guys, gitu. Nggak pernah tulus kalau iblis tuh, guys. Wes, jadi lu kalian jangan pernah deh minta-minta apa sama iblis gitu ya. Ya gitu. Jadi intinya kayak gitu ya. Jadi gitu. Jadi si jadi ceritanya si iblis tuh minta karakter itu, minta karakter untuk si iblis tuh minta ibu ini tuh ciptain karakter supaya orang-orang bisa nyembah si iblis ini gitu. Makanya si Hello Kitty ini kan diciptain tanpa mulut. Kalau kalian lihat tuh, Hello Kitty diciptakan tanpa mulut gitu. Nah, lalu ya ternyata anaknya tuh, ketika anaknya sembuh, ibunya tuh membuka perusahaan karakter lucu yang bernama Hello Kitty gitu di China ya gitu sih. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir aku mau bahas dari Disney, guys, karakter Disney yaitu Pocahontas. Pocahontas. Nah, buat kamu penggemar Disney, jadi ada film Pocahontas nih. Ceritanya film ini juga kisah nyata nih, guys. Jadi ada seorang kapten bernama John Smith. Nah, John Smith ini tuh Pocahontas tuh memang sepintas terlihat seperti film animasi percintaan. Nah, kayak percintaan pada umumnya lah ya. Lalu, namun tuh, tapi aslinya tuh nggak seindah itu, guys. Tidak seindah itu Ferguson. Asik. Nah, tidak semudah itu. Nah, ternyata Pocahontas tuh ceritanya tuh diculik sama pemerintah Inggris, kerajaan Inggris. Lalu udah gitu diperkosa, diculik, terus diperkosanya tuh diperkosa gantian gitu. Lalu udah gitu dibunuh oleh pihak Inggris. Ceritanya dibunuhnya tuh dengan cara diracuni gitu. Tapi sebelumnya ternyata sempat dinikahkan dulu gitu. Jadi dia tuh sempat dinikahkan dulu dengan suku Indian. Supaya kenapa? Jadi ceritanya kan diperkosa gantian kan sampai hamil. Nah, supaya kelihatannya sah, jadi dinikahkan dulu sama suku Indian supaya kelihatannya sah. Supaya kelihatan sah, jadi tahanan dulu nih, jadi tahanan sah oleh penjajah Inggris. Nah, supaya kelihatannya sah, makanya dinikahkan dulu oleh suku Indian gitu. Nah, lalu karena apa sih namanya? Kemudian Pocahontas tuh dinikahkan oleh petani tembakau, dinikahkan oleh petani tembakau agar kehamilannya terlihat sah, yaitu dinikahkan oleh petani tembakau sebagai simbol warga pribumi gitu, guys. Nah, lalu warga pribuminya buas dan jadi warga pribuminya buas dan berhasil dijinakan. Si Pocahontas ya dibunuh dengan cara diracuni. Dan ya itu Pocahontas meninggal deh dengan cara diracuni. Dan itu sangat-sangat tidak manusiawi banget ya. Ya ampun. Ya itu sih kira-kira yang bisa aku sharingin. Kisah-kisah sedih di balik film kartun yang kita tonton. So, buat kalian-kalian, semoga ini bisa kalian nikmati. Thanks for watching. Dadah. Oh ya, kalau kalian ada rekomendasi apa lagi, komen di bawah ya.